Assalamualaikum Bapak. Izin saya Waalaikumsalam. dari pertemuan kita sebelumnya, saya mengalami kendala di mempunyai permasalahan Bapak yang yaitu bagaimana meningkatkan minat baca anak melalui program literasi di sekolah. Nah, hal ini saya sudah menerapkannya di sekolah dari pertama di kelas saya sendiri, yaitu meningkatkan minat baca siswa dengan adanya pojok baca Pak. Di situ saya sudah membuat jadwal-jadwal kapan siswa dapat mempergunakan pojok baca atau sudut baca di kelas itu dengan setiap awal masuk pembelajaran. Artinya jam 7.30 mereka berada di lapangan untuk melakukan kegiatan pra pembelajaran. Nah, setelah jam 8 itu saya berikan waktu kepada siswa untuk melakukan membaca atau apa saja kegiatan literasi di dalam kelas selama 20 menit, dan itu alhamdulillah Bapak sudah berjalan dengan baik dan berhasil saya rasa. Nah, tetapi ini yang menjadi kendalanya Bapak, yang program literasi ini belum berhasil saya terapkan untuk ke semua kelas atau ke semua siswa, yaitu dengan program yang saya usulkan kepada kepala sekolah, yaitu program meningkatkan minat baca melalui Liberdu. Jadi Liberdu itu literasi bersama setiap hari Rabu. Nah, yang pertama Bapak, saya sudah merencanakan apa saja kebutuhan untuk supaya program ini berjalan. Yang pertama Bapak, saya yaitu melaporkan dulu kepada kepala sekolah, kemudian kepala sekolah sudah memberikan persetujuan untuk kemudian disampaikan kepada guru-guru, yaitu dengan membuat rapat atau pertemuan kepada Dewan Guru menyampaikan ide saya yang mengenai program Liberdu ini. Nah, jadi kepala sekolah juga menyarankan nanti diberikan agenda, yaitu berupa jadwal pertemuan kepada Dewan Guru kapan program tersebut baik akan kita laksanakan. Nah, di sini saya juga sudah melaksanakan rapatnya Bapak dengan pertemuan kepala sekolah dan guru. Saya yang memfasilitasi di situ, dan saya sudah menyampaikan apa saja kebutuhan atau keperluan yang perlu kita siapkan untuk terlaksananya di ini. Nah, di sini sudah ada catatan Bapak. Yang pertama, saran-saran dari Dewan Guru yang pertama adalah bagaimana baiknya menjalin hubungan dulu dengan mitra atau instansi terkait seperti adanya perpustakaan wilayah. Nah, di situ kami dari saran guru-guru juga mengajukan itu membuat proposal pertama Pak. Proposal kami ajukan, setelah itu dari proposal yang kami berikan nanti itu yang tujuannya adalah bagaimana mendatangkan mobil baca atau mobil keliling ya Pak. Jadi di situ nanti kami bisa melakukan kerjasama ya, misalnya dalam sebulan ada 3 kali mobil yang didatangkan ke sekolah, itu yang kami ajukan proposalnya kepada perpustakaan wilayah. Dan kemudian Bapak juga ada saran dari guru-guru untuk menambahkan gerobak baca atau sarana untuk siswa dapat membaca. Nah, di sini kami gerobak baca tersedia cuma 2 Bapak. Jadi sedangkan siswa itu semuanya kalau kegiatan Liberdu ini otomatis kan semua Bapak dari kelas 1 hingga kelas 6 itu jumlah siswa ada 400.
Tetapi saya lihat tidak maksimal ya, atau menurut guru-guru itu keputusannya adalah kita perlu menambah gerobak baca. Kemudian Bapak juga perlu ditambahkan buku-buku bacaan karena siswa merasa bukunya sudah membosankan ataupun tidak bervariasi atau beragam. Kemudian Bapak, yang setelah kami berdiskusi dengan guru, kami membuat jadwal tiket kegiatan berguru. Nah, di mana guru-guru nanti setiap hari Rabu yang bertanggung jawab mengelola kegiatan berguru ini. Nah, itu juga sudah kami rencanakan. Kemudian dari Liverpool ini memang Bapak ada sedikit kendala di mana pada jadwal yang sudah diberikan kepada guru itu masih ada yang tidak hadir tepat waktu atau ada halangan lainnya Bapak ya. Jadi ini yang menjadi hambatan di lapangan, bagaimana mengatur siswa, bagaimana nantinya pengelolaan gerobak baca. Nah, itu yang menjadi hambatan bagi saya Bapak. Nah, kemudian setelah kami berdiskusi lagi, jadi ada satu poin lagi, bagaimana langkah apa dan trik yang bagaimana supaya siswa itu lebih meningkat ya minat bacanya dari buku-buku yang sudah tersedia di sekolah. Mungkin Bapak saya butuh saran dan masukannya Pak. Oke, dari penjelasan tadi saya perhatikan semuanya Ibu telah melakukan hal-hal yang terbaik ya untuk masalah menimbulkan minat baca kepada siswa dan sudah menyelesaikan beberapa langkah-langkah yang ingin dilakukan dalam kegiatan tersebut. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi tadi, masalah buku ya. Iya Bapak. Bagaimana untuk masalah buku tersebut bisa di, di diadakan ya gitu. Dari ini menurut pendapat saya selaku ya saya akan mungkin perlu kita kaji bagaimana kita bisa mendapatkan biaya-biaya untuk pembelian buku dari anggaran-anggaran sekolah yang ada, bagaimana kita membuat anggaran itu untuk penambahan buku bagi siswa, supaya buku tersebut bisa mencukupi untuk seluruh siswa. Saya menilai apa yang dilakukan Ibu tadi sudah banyak kemajuan, sudah betul nampaknya, ya, sudah mengarah bagaimana untuk meningkatkan kemajuan siswa dalam minat siswa dalam membaca, ya. Berarti sudah berdiskusi baik dengan teman-teman orang lain ya, bagaimana langkah-langkah yang harus diambil, semua itu sudah baik yang dilakukan. Jadi untuk masalah pengadaan buku, nah itu akan dilakukan berdasarkan anggaran sekolah. Nah, mungkin ada yang lain. Iya Bapak. Hmm. Mungkin ini Bapak yang menjadi kendala juga Bapak ya, dukungan yang dari guru pertama tidak semuanya ikut berperan, kemudian
mungkin perlu apa namanya kita menjalin kerjasama juga dengan pihak orang tua atau donatur untuk bisa Hmm. memberikan tambahan ya kepada sekolah gitu supaya nantinya eh, siswa lebih menambah minat bacanya dikarenakan banyak buku yang beragam dan bervariasi. Ya, ya. Ya, Kalau mungkin masih ada kawan-kawan, kawan guru yang belum begitu apa mau diajak kerjasama, kita secara beransur-ansur. Kita rangkul dulu yang mau kerjasama. Ya, ya, nanti udah itu bagaimana kita mengajak yang lainnya. Dan ya, begitu pula dengan orang tuanya, bagaimana kita memikirkan masalah keadaan siswa kita. ya, Gitu ya, Bapak. kita harus Terima merangkul. kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas saran dan masukannya. Tadi saya sudah bisa menyimpulkan Bapak ya. Eh, jadi yang perlu saya persiapkan untuk meningkatkan literasi eh, minat baca siswa melalui program Liberty ini. Jadi yang pertama saya harus membuat jadwal pertemuan dulu dengan kepala sekolah dan dewan guru untuk mengadakan rapat. Kemudian saya juga membuat proposal untuk akan diajukan kepada instansi terkait seperti perpustakaan wilayah. Kemudian saya juga menjalin kerjasama nantinya eh, dengan pihak yang terkait seperti donatur, nanti dengan orang tua. Nah, kemudian saya juga eh, bisa menambah gerobak baca itu mungkin dari donatur atau gerobak baca bekas mungkin. Terima kasih Bapak atas sarannya. Oke, bagus. Ya, mudah-mudahan apa Assalamualaikum itu dapat warahmatullahi wabarakatuh. bermanfaat ya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita stop dulu Ya, recordernya Pak ya. hmm, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada saat ini ada suatu persoalan yang saya hadapi di sekolah. Masih banyak siswa itu membuang sampah tidak sesuai pada tempatnya. Maksudnya gini, sampah itu kan ada yang organik, non-organik. Jadi memisahkan sampahnya itu. Padahal kita sudah menyediakan tempat, ya kan? Mana yang plastik, mana sampah yang organik, ya kan? Nah, namun pada saat ini saya itu sudah menyampaikan bagaimana ya kegunaan sampah tersebut yang kalau yang organik ini apabila kita gali lubang kita masukkan sampah ke dalam nanti bisa menjadi sebuah pupuk dan segala macam. Tapi kesadaran siswanya itu masih belum tumbuh. Itu suatu kendala bagi saya. Dan kemudian masih terdapat ya bukan semuanya tapi masih ada guru-guru itu sifatnya pembiaran, membiarkan siswa itu berbuat seperti itu tanpa ada memberikan teguran atau segala macam. Nah, hal itulah yang menjadi hambatan bagi saya. Maka untuk itulah saya mohon ya, mungkin ada pendapat dari Ibu bagaimana untuk memecahkan masalah itu. Ya, dari program Bapak tadi, topik yang Bapak bicarakan tadi, kira-kira capaian apa yang ingin Bapak kembangkan dalam 3 bulan ke depan, Bapak? Ya, dalam 3 bulan ke depan misalnya sampah yang kita timbun yang bisa menjadi organik itu
bisa kita jadikan pupuk untuk tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Dia sudah hancur kan? Berarti nanti bisa kita jadikan pupuk untuk tanaman kita yang ada di sekolah. Nah, itulah kita sudah menyampaikan kepada siswa tentang hal itu, bagaimana kita lakukan, ya. Namun siswa tersebut masih ada di antara siswa, bukan seluruhnya, masih ada di antara siswa yang masih mengabaikan persoalan itu. Ya, dari pihak sekolah, segala macam, telah buat pengumuman segala macam ya, untuk memisahkan sampah organik dan non organik. Kira-kira Bapak ukurannya supaya mencapai tujuan tersebut apa ya yang Bapak lakukan? Capaian apa yang sudah Bapak lakukan? Yang pertama, kita telah membuat pengumuman jangan buang sampah pada sembarangan tempat, buanglah sampah pada tempatnya, ya. Kemudian kita telah membuatkan tempat sampah ini ada tempat yang organik. Misalnya kita menggali lubang, ya, untuk dikuburkan ada 2 lubang, misalnya kita gali untuk pemisahan sampah tersebut. Nah, kemudian kami juga menyediakan tong-tong sampah di depan kelasnya. Ada 2 tong sampah itu, ada yang untuk plastik, ada yang kertas-kertas segala macamnya. Nah, ini untuk pemisahan kertasnya itu sampah-sampah itu. Nanti dia datang ke situ bisa langsung membuangkan sesuai dengan tempatnya. Nah, kadang-kadang ini ada siswa yaitu masih mencampurkan sampah-sampah itu dicampur. Jadi pembuangan itu masih ada sampah yang bercampur, yang organik, non organik, ya kan? Nah, Baik, sampah plastik. ya, Bapak, kira-kira apa saja yang perlu Bapak kembangkan dalam 3 bulan ke depan mengenai pemilahan sampah tadi, Bapak? Kalau dalam 3 bulan ke depan, misalnya sudah saya lakukan sekian waktu, sampah itu udah penuh, kita timbun, ya kan? Nah, kemudian sampah yang organik itu dalam waktu 3 bulan ke depan mungkin sudah hancur, ya. Kemudian bisa kita gunakan untuk pupuk tadi, ya. Apa itu perencanaannya? Jadi untuk tanaman-tanaman yang ada di sekolah. Jadi ada manfaatnya bagi kita selalu. Dan yang plastik, sampah-sampah plastik itu juga bermanfaat. Misalnya untuk kegiatan di sekolah ini kan ada P5, bagaimana menggunakan botol aqua, ya, bisa sebagai pot bunga segala macam. Nah, itulah yang dilakukan, ya, untuk pemisahan. Cuma itulah tadi ada yang tidak mengerti tentang hal itu, masih buang sembarangan, masuk sembarangan, akhirnya bercampur juga. Nah, itu yang mengatasi hal Eh, demikian. Kira-kira perlu dukungan tidak Bapak untuk kegiatan Bapak itu berjalan sesuai harapan Bapak? Memang kita berjalan sesuai dengan harapan berjalan. Cuma kita kadang-kadang bekerja itu sampai 2 kali, ya kan? 2 kali setelah diapakan dibuang pada tempatnya, pasca dipisahkan lagi, ya kan? Nah, dipisahkan lagi. Kira-kira siapa Bapak yang bisa Bapak ajak atau yang bisa mendukung kegiatan Bapak dalam pemilahan sampah tersebut? Memang sudah kami setiap hari ada piket, ya, piket guru, piket kelas setiap hari. Memang ada, namun kadang-kadang waktu itu siswa itu kan kurang apa, kurang begitu disiplin tentang pembuangan sampahnya itu.
Maka memang saya untuk tahap berikutnya untuk mengatasi itu, saya sudah minta kepada setiap kelas, ketua kelas, pengurus, wali kelas itu untuk membuat aturan sampahnya itu menjadi peraturan kelas, ya, menjadi peraturan kelas. Nah, bagaimana siapa yang membuang sampah tidak pada tempatnya akan diapakan, gimana, ya kan? Nah, itu peraturan kelasnya yang berlaku. Jadi berdasarkan perundingan siswa yang ada di dalam kelas. Nah, itu memang itu sudah saya mintakan karena hal-hal itu sudah jadi tadi dengan siswa. Itulah ya mungkin itu yang bisa masalah itu yang harus kita lakukan ke depannya, bagaimana pembuangan sampah pada tempatnya. Kira-kira dari percakapan kita tadi, Bapak, dalam membuat perencanaan untuk dapat program yang Bapak usulkan tadi itu bisa berjalan dengan baik atau sesuai dengan harapan kita di sekolah. Ya, dari percakapan tadi saya merasa gini ya. Mulai awal kita telah merencanakan sesuatu kegiatan yang ingin kita capai. Mempersiapkan alat-alat yang kita gunakan. Misalnya saya masalah sampah, memisahkan sampah. Kemudian saya perlu bahan, tempat pembuangannya, dan tong sampahnya. Jadi tempat pembuangan itu sudah kami sediakan, dan tong sampahnya juga sudah disediakan. Kemudian saya juga berkomunikasi dengan wali kelas, guru, dan seluruh tim manajemen sekolah untuk mengatasi masalah-masalah sampah tersebut. Ya. Dan kemudian bagaimana kita menimbulkan kesadaran untuk siswa masalah sampah. Karena semuanya itu timbul dari suatu kesadaran. Dan juga saya minta kepada wali kelas yang ada, bagaimana dia membuat sebuah peraturan yang ada kaitan dengan sampah, ya, yang bagi yang membuat sampah tidak pada tempatnya harus bagaimanakan, itu peraturan kelasnya. Dan kita tidak lupa juga membuat spanduk bahwa buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu mungkin yang harus saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan sampah-sampah tersebut bisa nantinya yang bisa digunakan baik untuk pupuk segala macamnya, dan yang plastiknya bisa kita pakaikan untuk kegiatan-kegiatan P5 di sekolah. Ya, Ya, baik Bapak, tadi ya sudah mengungkapkan perencanaannya dan uh, nanti kita akan bertemu kembali, kita akan membahas kembali bagaimana sih perencanaan Bapak dalam beberapa waktu ke depan, maka nanti kita akan sharing lagi. Terima kasih ya oke. Bapak. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.